bisa dibilang adalah HP Android dengan speaker paling bagus saat ini ya. Gue juga udah nyobain, itu kacau sih. Oke guys, balik lagi di Best Indotech. Nama gue Anes. Kali ini gue lagi ada di Bali nih buat perilisan Poco F8 secara global. Dan inilah 8 hal yang kalian harus tahu dari Poco F8 series launching kali ini. Nah, yang pertama adalah belum ada setahun dari perilisan Poco F7 Ultra dan F7 Pro di Singapura. Kayaknya baru ada 9 bulanan di bulan Maret yang lalu ya. Jadi belum genap setahun, padahal biasanya Poco F series itu setahunan. Jadi nggak tahu kenapa nih buat Poco F8 bisa berada di tahun yang sama dengan F7-nya. Nah, yang kedua, Poco tuh rilis 2 seri Poco F8 ya. Jadi ada yang Pro dan ada yang Ultra. Dan sayangnya yang Ultra tuh ada yang paling menariknya yang warnanya denim. Tapi bedanya lumayan banyak ya. Kayak ada di chipset, di speaker, dan di kameranya juga beda. Yang di seri Ultra ini dia udah ada periscope telefotonya di 5 kali optical zoom. Dan yang di Pro ini dia cuma 2,5 kali dan tele biasa aja, bukan periscope. Terus di seri Ultra ini juga udah ada wireless charging. Di seri Pro belum. Sebenarnya bedanya masih banyak, kalian bisa lihat di layar aja nih buat speknya. Nah, buat video recordingnya tuh sama-sama bisa di 8K 30 ya buat kamera belakang. Tapi sayangnya di kamera depannya dia itu cuma bisa di 1080p 60fps saja. Dan seri ultranya di 4K 30. Dan ini tuh emang udah jadi hal yang terus berulang-ulang dari produk Poco ya. Entah kenapa kayak di kamera depannya tuh nanggung gitu. Padahal secara chipset harusnya tuh bisa di 4K 60 untuk kamera depan. Tapi somehow dia ketahan. Bahkan di seri Pro aja menurut gua di kelas kayak gini tuh udah nggak layak ya kasih 1080 60fps lagi. At least disamain lah di 4K 30 atau di seri ultranya tuh di 4K 60. Lanjut buat performa, kategori kedua HP ini tuh udah masuk kelas flagship lah. Si F8 Pro ini tuh dia pakai chipset yang sama dengan F7 Ultra yang seri sebelumnya. Jadi standarnya tuh diturunin ya, yang tadinya Ultra sekarang di Pro aja. Itu pakai Snapdragon 8 Elite. Sedangkan yang si Ultra ini dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling kenceng buat zaman sekarang lah. Jadi udah untuk urusan performa nih sebenarnya udah dipentokin banget. Yang bisa kelihatan nih dari Antutunya, keduanya tuh udah sama-sama di 3 jutaan. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya yaitu kerjasama dengan Bose buat audio tuningnya. Dan gak cuma audio tuning juga ya, sampai fisiknya yang di seri Ultra itu dia udah ada subwoofernya dari Bose. Ini tuh suaranya mungkin bisa dibilang adalah HP Android dengan speaker paling bagus saat ini ya. Gue juga udah nyobain, itu kacau sih suaranya. Jadi kalau buat bass, clarity itu dia udah dapat banget. Sedangkan yang seri Pro-nya tuh dia nggak punya subwoofer ya, tapi masih oke lah buat si speaker audionya. Dan kayaknya emang Poco nih lagi serius banget buat masalah audionya sampai ngegandeng Bose kayak gini. Oke, lanjut untuk status perilisannya tuh dia masih global ya. Ini belum masuk ke Indo secara resmi. Jadi walaupun dia dirilisnya di Bali, ini tuh masuknya global launch, bukan untuk pasar Indonesia. Dan sampai saat ini tuh belum ada informasi ya mengenai kapan dia akan masuk ke pasar Indonesia. Hopefully sih di kuartal 1 2026 dia udah bisa dibeli di Indonesia. Tapi untuk speknya, gue rasa sih nggak akan ada perubahan ya dari spek globalnya kali ini. Harusnya sih sama aja, sama dengan yang dijual di Indonesia nanti. Gak cuma rilis Poco F8 series aja nih, ternyata ada 2 tablet lagi juga yang di launching sama Poco kali ini, yaitu Poco Pad X1 dan Poco Pad M1. Yang sebenarnya kedua tablet ini tuh udah dipasarin di Indonesia ya dengan nama Redmi Pad 2 Pro sama Xiaomi Pad 7, yang ini versi Poco-nya lah, cuma ganti baju aja, tapi by spec tuh mirip banget. Yang surprisingly langsung diumumin juga sama Poco Indonesia bahwa kedua tablet itu langsung dibawa masuk ya. Jadi beda sama Poco F8 yang masih nanti-nanti, tapi untuk kedua tablet ini langsung bisa dibeli di Indonesia dengan harga yang kalian bisa lihat sekarang ini. So harusnya kalian udah bisa kebayang lah tabletnya kayak apa, karena kita juga udah pernah bahas kedua tablet itu di Best Indotech ya. Oke, lanjut kita buat poin terakhir, harganya nih. Harganya itu buat seri Pro ada di $529. Itu harga early bird ya. Yang kalau dirupiahin, dikonversiin itu di 8,8 jutaan rupiah. Buat varian 12256 dan $579 atau 9,6 jutaan buat varian 512 giganya. Dan untuk seri ultranya tuh dia ada di $679 atau 11,2 jutaan. Yang bikin gue bingung gitu. Harusnya sih untuk seri ultra harusnya startnya di 512 giga aja nggak sih? Jadi nggak ada
varian 12256 lagi. Tapi somehow untuk perilisan global ini ada varian 256-nya yang gua nggak tahu nanti di Indonesia apakah langsung start di 512. Tapi untuk varian 1 TB sih nggak ada ya. Nah, buat varian 512 GB yang seri Ultra ini dia ada di $729 yang kalau dikonversiin itu di 12,1 jutaan. Dan sekali lagi ya, ini harga global ya. Harganya tuh biasanya di versi Indo akan lebih murah lah. So far masih ini aja info yang bisa gua kasih buat Poco F8 series launching kali ini. Untuk review lebih dalamnya tungguin aja kalau kedua HP ini udah masuk ke pasar Indonesia ya. Pasti akan gue bahas dengan user experience yang lebih lama gitu, karena gue cuma megang berapa hari doang untuk unitnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada saran ataupun ya, hal yang mau didiskusin, bisa langsung hit kolom komentar aja. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video Best Indotech lainnya. Ciao!